yang lain tuh saya berhak untuk bertanya. Oke, sebagai orang Islam yang pagi siang malam tuh bercerita, ya cuma tanya aja, adakah di mana narasi tentang peristiwa tersebut? Pasti peristiwa itu besar kan. Ya kalau belum ada atau tidak ada nanti dicari, oke lah. Saya bisa Bu Yuni saya bacakan. Bu Yuni. ya silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau kisah pasukan bergajah ini adalah kisah yang sudah terkenal karena itu tidak terlalu jauh antara rentang waktunya antara surat ini turun dengan kejadiannya, karena kita tahu itu tahun kelahiran Nabi kan, jadi nggak terlalu jauh. Jadi di Jazirah Arab saat itu kisah tentang pasukan bergajah ini sudah kayak kisah yang sudah terkenal gitu Bu Yuni, sehingga ketika ayat atau surah Al-Fil ini turun pun tidak ada orang-orang yang menolak atau membantah terhadap surah ini. Nah, kemudian kalau misalnya peristiwa ini terjadi kemudian ada orang yang menulis gitu. Saya kurang yakin ya di sana atau memang belum saya temukan. Akan tetapi kita tahu bahwa ketika itu di Arab itu atau di Mekah saat itu tuh orang-orang itu senang bersyair. Nah, ada sebuah syair yang terkenal tentang kisah ini. Kau ada ibu kau diam kau. Oke, lanjut Tame. Cayo lah nak kabaguno kami Ci. Gak apa-apa nih terakhir nih. Kalau udah ya udah, nggak masalah. Nah, ada nih kisah yang terakhir. Kamu keamanan kita berdua aja sih Ami. Atau diam kau dipaya lanjut. Cayo lo. Dia Dinda. Model gua mah kado Kalaupun nggak nyampe ke Bu Yuni karena Bu Yuni terlalu pintar dan saya terlalu bodoh, mudah-mudahan ini bisa sampai ke orang-orang lain gitu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di Mekah waktu itu ataupun di Jazirah Arab waktu itu kisah ini sudah terkenal, dan kemudian budaya orang waktu itu adalah bersyair. Nah, ada satu syair yang lumayan terkenal dari Abdul Muthalib, karena waktu itu Abdul Muthalib yang pemegang kunci Ka'bah ya. Abdul Muthalib itu siapa Bu Yuni? Kakeknya Nabi Muhammad ya. Nah, ini saya bacakan artinya. Ada orang kemudian ia berdiri bergantung di pintu Ka'bah, sekelompok orang Quraisy berdiri bersamanya berdoa kepada Allah, bermohon pertolongan kepadanya pada waktu itu. Nah, Abdul Muthalib bersenandung. Nah, kalau misalnya orang-orang Arab ketika itu selalu menghafal syair, memang tidak ada kayak ada kejadian terus mereka tulis di status kayak sekarang ini atau mereka bicarakan di komal tuh nggak kayak gitu ya, karena memang alat tulis juga waktu itu terbatas. Nah, orang-orang suka bersyair tuh. Nah, gini syairnya tentang kejadian itu, dan ini berarti Nabi Muhammad belum lahir lah ya Bu Yuni. Tiada artinya mereka seorang hamba dapat menahan langkahnya, maka cegahlah mereka dari mendatangi rumahmu. Jangan sampai salib mereka dan siasat mereka mengalahkan siasatmu, dan engkau biarkan mereka bertindak terhadap kiblat kami, maka akan terjadilah sesuatu yang telah tampak. Nah, ini kalau emang sulit dipahami ketika kita tidak memahami kejadian pasukan bergajah menyerang Ka'bah ini, akan tetapi kan tadi di awal sudah dijelaskan oleh Bang Ali bahwa ada raja segala macam. Nah, kayak gitu Bu Yuni. Jadi sebenarnya kalau Bu Yuni mencari syair-syair tentang kejadian, karena memang waktu itu memang banyak syair tentang kejadian surah Al-Fil ini pasti banyak ketemu dalam literatur Arab lama. Seruman Joten, Ami itu salah. Inya minta Seruman Joten tunjukan sejarahnya. Sana menulis, misalnya kok si Anus yang menulis itu yang dimintanya. Ami percuma menjawabnya. Iya kan didangannya tuh. Enggak, kan Bang Ali nama jawab ini dangannya doh. Ini yang sangat-sangat pintar dan sangat saya hormati, tidak bisa puas atau tidak bisa menanggap. Agak sepahaman kita Rifa ya. Ici telingo Kak kalau lain kan dia cuannya Ami itu. Ami telingo Kak sebelah gua. Aduh kan dia cuannya do. It's okay, nggak masalah Kak Dek, nggak masalah, Ami nggak tersinggung nggak apa. Karena udah cara pagi siang malam katanya mau mengedukasi. Bagilah kami edukasi daripada cerita kalian yang ngomong-ngomong. Kata Imam Syafi'i, seperti yang Bang Ali bilang tadi, ada hadis yang mengatakan akan banyak ruwaibidah. Maka Imam Syafi'i pun sudah berkata, aku akan kalah melawan orang-orang jahil, tapi Imam Syafi'i akan menang ketika yang dihadapinya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, saya mengatakan Bu Yuni itu akan kalah ketika bersama saya. Kenapa? Saya tidak berilmu, Bu Yuni orang pintar, jadi tidak usah lawan saya ini jahil, Bu Yuni pintar. Ya, loh,
Saya tidak sedang bicara dengan Bu Yuni, saya berbicara dengan saudari dan adik saya. Saya mengatakan, Ami, kamu akan kalah ketika berhadapan dengan Bu Yuni. Jadi tidak usah. Ame kamu ikutin aja nasihat Uni kamu. Jadi saya boleh ngomong dong. Oke, saya ngomong. Nah, Bu Yuni di sini bebas kan, Bu Yuni yang punya Komal. Bu Yuni mau ngomong kayak nggak apa-apa. Ini kan Komal Bu Yuni nih. Iya. Gini, kan. Tadi katanya gue nggak boleh. Oke, saya tanggapin aja Ami. Gini Ami. Peristiwa itu, sejarah itu peristiwa besar kan, seperti hanya mungkin ada waktu itu tsunami Aceh, bukan satu aja penulis bahwa soal ya itu zaman sekarang oke lah ya, seperti itu. Umpamanya gini, ada sesuatu peristiwa kalau hanya di dalam internal saja bercerita seperti Ami kan, oh waktu itu Al-Quran datang pun orang Arab tidak ada yang istilahnya membantah surat tersebut, seperti itu kan. Sampai sekarang pun orang Arab nggak ada yang membantah katalah kan, tapi ya boleh dong bertanya kan, karena peristiwa itu peristiwa besar. Adakah narasi lain selain daripada di Al-Quran? Jadi mamanya ya kalau Al-Quran sendiri yang mencatat dan dari literasi Islam mamanya ada Ibnu Katsir atau apa kan, ya secara itu ya belum bisa diterima sih, kecuali ada umpamanya ada beberapa dari narasi yang tahun waktu Nabi Muhammad lahir itu memang ada narasi bahwa ada penulis-penulis atau apakah di luar daripada Islam untuk memperkuat saja bahwa peristiwa itu pernah ada. Oke. Yang tadi saya mau bantah tentang si Ali ini kan. Ali malah ditanyakan tentang itu, malah dia tanyakan Isra Mi'raj. Ya itu namanya saya bilang itu yang ngawur, nggak nyambung. Isra Mi'raj itu apa? Nabi pergi sendiri. Memanglah secara keimanan orang Islam percaya, tapi apakah orang-orang melihat kan? Enggak. Ini berbeda sekali, sangat jauh berbeda tentang peristiwa isi gajah gede-gede itu yang dilempari itu sampai bangkai-bangkai. Ya mesti itu peristiwa besar kan, kalau memang terjadi kan seperti itu. Kalau dibilang saya itu mau membantah surat itu, saya surat Al-Quran saya nggak akan membantah, tapi saya sebagai orang Islam boleh dong mempertanyakan. Selain daripada Al-Quran yang menulis, di mana lagi yang tertulis? Begitu saja. Oke, karena nggak ada lawan, gue turun ya. Bye-bye. Mau kemana? Aduh. Lah, kamu ini turun. Jadi sedikit ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang 400 ini bisa sedikit mengerti ya. Ini buat Ami juga. Jadi Bu Yuni ini sebenarnya dulu itu sering satu Zoom dengan kita. Nah, jadi Bu Rahma, saya, Ukti Lona, Bu Yuni, dan ada salah satu ada dua lagi ukti kita yang jarang sekarang nampak ya. Nah, jadi di Zoom itu ada Bang Zuma, ada Kores, ada Yonatan Nandar, ada kita lah waktu itu. Dan pada waktu itu kita memang sering diskusi di Zoom JCC, Zoom MMCI, Zoom MDM, ataupun Zoom ISDN. Yang ini adalah Zoom Islam. Nah, pada waktu itu kita debatnya itu, diskusinya itu terarah. Ada Zoom Kristen juga, itu sekitar 4 tahun lalu lah. Pada waktu itu memang Bu Yuni memang tidak diberi porsi bicara di Zoom Islam. Kenapa? Karena pengurus dari Zoom Islam itu mengkhawatirkan ketika Bu Yuni berbicara menjawab pertanyaan Kristen, satu, secara kapasitas kan dipertanyakan. Kedua, jawaban beliau dikhawatirkan malah nanti mempersulit teman-teman Muslim untuk menjawab kembali gitu. Akhirnya Bu Yuni tidak diberikan kapasitas berbicara lebih di Zoom-nya Muslim. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, sementara kalau Bu Bunda Rahma yang sekarang ini menjadi apologet ya, itu dulu juga tidak banyak bicara. Karena rata-rata pengurus Zoom itu akan memilih siapa yang memang sudah terbiasa ngobrol atau berdebat, karena pun Oten juga akan memilih lawannya siapa gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata kami berdiskusi, Bu Yuni jarang nampak di Zoom,
beliau menyibukkan diri berada di roomnya Kristen. Salah satunya adalah CIA, FIC, di mana kalau nggak salah di situ ada Kayapas, Rion, ada Pak Justin Edo dan teman-teman Kristen lainnya. Jadi waktu itu saya sama Kores jam 3 subuh ya. Kita masuk ke room CIA di mana di situ ada beberapa orang Kristen. Ada Kayapas atau Edwin tuh bicara waktu itu dan dia bilang gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bentar. Jadi waktu itu saya masih ingat ya apa yang terjadi. Si Edwin atau Kayapas ini bilang sama saya sama Kores waktu itu. Kalian kenapa sih nggak memikirkan ada dari pihak kalian tuh yang ada calon murtad? Nah gitu kata Edwin sama Kayapas. Saya bilang, loh orang kalau mau murtad, mau mu'alaf itu hak prerogatif dia. Kita tuh nggak bisa paksa orang buat kembali ke Islam atau tidak murtad. Ternyata saya tanya siapa nama orang yang diduga akan murtad menurut si Kayapas atau si Metatron ya. Ingat ya, Metatron itu adalah Kayapas atau si Edwin ya. Lalu ternyata si Metatron atau si Kayapas ini gamblang bilang, satu namanya Yudi, yang satu lagi namanya tidak perlu saya sebutkan ya, karena orang ini sudah jarang nampak, laki-laki. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kenapa orang ini berubah, mau kamu anggap bakalan murtad, kata saya sama Kores? Karena dia merasa tidak dihargai di room Islam. Siapa itu? Bu Yuni. Karena tidak diberi tempat berbicara. Lalu kalau yang laki-laki ini kenapa tidak murtad? Ternyata dia pelaku lagi bete dia. Nah kami bilang dengan Kores waktu itu, silahkan kalian injili mereka sampai perlu mereka dibaptis. Saya langsung begitu. Nah lalu karena saya lihat sudah mulai ada pro kontra tentang Bu Yuni, kemudian dia sering di roomnya Oten. Pada suatu waktu malam-malam Bu Yuni mengajak saya satu room. Saya mau tanya sama kamu Rifa, kata dia. Dan saya internal waktu itu dengan beliau berdua dan tidak ada orang lain pada waktu itu, karena kita prinsipnya dalam Islam ketika ada problem kita akan selesaikan by internal, nggak kayak sekarang tuh semua terbuka di TikTok ini. Nah pada waktu berdua itu, sorry di sini agak noise ya, lagi rame. Jadi ternyata kata Bu Yuni ini pertanyaannya ke saya itu semua pertanyaan Oten gitu loh. Semua pertanyaan Oten beliau tanyakan ke saya. Lalu saya tanya, apakah Bu Yuni meragukan Al-Quran? Dia bilang tidak. Tidak, kata dia. Dia tidak meragukan, tetapi dia ingin tahu cara menjawabnya. Lah saya bilang, Bu Yuni menjawab itu tidak sesuai seperti apa yang Oten mau. Kita menjawab apa yang Allah beritakan ke kita. Kalau tidak Allah beritakan, kenapa kita harus jawab gitu. Nah, abis itu kita tidak lagi pernah ngobrol sama Bu Yuni. Itu terakhir sekali saya menghormati Bu Yuni dalam ranah kapasitas sebagai seorang saudari sesama muslimah. Tahu-tahu di TikTok saya lihat beliau berubah circle dan bahkan menjadi seperti ini. Bahkan dengan lantangnya beliau tadi menolak hadis Rasulullah SAW tentang Ruwaibidah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Bu Yuni kembali ke jalan yang betul lah. Maksud saya tidak mengatakan Bu Yuni kafir atau Oten atau Syiah. Tidak, saya tidak seperti itu. Maksud saya kembalilah seperti yang Bang Ali katakan. Kalau kita seorang murid, maka letakkan diri kita sebagai seorang murid. Letakkan diri kita sebagai seorang murid. Bertanyalah kepada alim ulama, dengarkan jawabannya. Itu mungkin dari saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tetap berdoa semoga Ibu Yuni selalu sehat dan ya sesuai dengan kapasitas lah. Wallahu a'lam bishawab.